Sementara itu ribuan warga Palestina di kamp-kamp pengungsi di Yordania mendapatkan bantuan pangan dan obat-obatan dari warga Indonesia. Bantuan kemanusiaan dari warga Indonesia disalurkan dalam rangka program Ramadan 1443 Hijriah untuk para pengungsi Palestina dan Suriah yang tersebar di sejumlah kamp pengungsian di pinggiran ibu kota Amman, Yordania. Negara yang dipimpin oleh Raja Abdullah II kini menjadi negara terbesar penampung pengungsi Palestina yang jumlahnya sekitar 4,4 juta jiwa, serta penampung kedua terbesar pengungsi Suriah setelah Turki. Relawan Indonesia Eko Sulistyo mengatakan fasilitas bahan pangan dan perlengkapan hidup dasar sangat dibutuhkan para pengungsi. Belum lagi intensitas konflik yang meningkat selama bulan suci Ramadan di Gaza dan tepi barat, serta kompleks Masjidil Aqsa. Donasi rakyat Indonesia yang disalurkan mencakup bahan-bahan pangan keluarga, paket berbuka puasa, dan perlengkapan kesehatan, obat-obatan, serta multivitamin. Relawan Eko juga menyerahkan musyaf Al-Quran dan mobil ambulans dari NU Peduli. Aksi kemanusiaan ini berlangsung sejak 5 April lalu hingga 15 Mei mendatang. Bantuan berasal dari rakyat Indonesia melalui lebih dari 20 lembaga kemanusiaan Indonesia dan bantuan personal di antaranya NU Peduli, Darut Tauhid Peduli, Al-Ummahat Bekasi, dan Infaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia, luar biasa Ramadan tahun ini, program bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita pengungsi Palestina dan Suriah. Saya bersama anak-anak di kamp pengungsian. Kita manfaatkan hari-hari akhir Ramadan dengan berbuat kebaikan, karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Iya, meriah sekali ya. Lalu bagaimana sih keseruan Ramadan ini yang ada di pengungsian Palestina dan juga Turki ini? Kita akan terhubung melalui Zoom relawan Indonesia untuk pengungsi Palestina, Mas Eko Sulistyo, serta Duta Besar Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Ya, Assalamualaikum Mas Eko dan Pak Iqbal, apa kabar? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Stefani. Baik, kita akan ke Mas Eko terlebih dahulu. Mas Eko, saat ini Anda berada di kamp pengungsi Palestina di Amman, Yordania. Seperti apa kondisi mereka saat ini? Kondisi sebetulnya seperti yang diberitakan sebelumnya, memang itu yang terjadi. Jadi sebagai contoh, naiknya bahan-bahan baku itu kami rasakan dari Ramadan awal. Jadi kami kan di sini bekerja sama dengan beberapa lembaga kemanusiaan lokal. Nah, di situ aja waktu kami mau mempersiapkan logistik bahan bantuan itu sangat sulit didapat dan harganya cukup tinggi. Saya kira hanya di Indonesia saja minyak goreng atau oil cooking itu sulit, ternyata di sini pun sulit. Saya sempat mencari minyak goreng dengan mitra lokal ke beberapa store gitu ya, atau tempat penjualan, itu dia aja ada beberapa jualnya sembunyi-sembunyi. Jadi ada rak khusus yang isinya minyak goreng itu kosong, ternyata ditanya kamu butuhnya berapa, nah baru diambilkan. Jadi memang itu sebagai contoh saya yang merasakan sendiri. Terus harga-harga kebutuhan pokok itu melambung, susu, beras, ya kebutuhan. Nah, untung bantuan dari rakyat Indonesia hadir gitu ya, walaupun mungkin tidak bisa menutupi berjuta-juta orang pengungsi dari Palestina maupun Suriah, tapi paling nggak menolong. Karena mereka kan pengungsi ini nggak ada yang bekerja, pengungsi ini tidak ada yang boleh di pengungsian itu memang tidak ada pekerjaan. Jadi ya hidupnya saudara-saudara kita ini hanya mengandalkan bantuan. Begitu Mbak Stefani. Jadi kondisinya ya tadi seperti yang tadi disampaikan juga. Iya, Mas Eko, menurut Anda nih seberapa besar atau seberapa manfaat dari bantuan umat Muslim Indonesia kepada para pengungsi di sana, Mas Eko? Ya, jadi bantuan dari rakyat Indonesia yang alhamdulillah masih konsisten ya sampai saat ini, mereka sendiri mengatakan ya
mereka sangat appreciate, mereka sangat terharu, mereka sangat berterima kasih dengan bantuan dari Indonesia karena beberapa negara Timur Tengah itu juga sudah memotong atau mengurangi bantuan. Bayangkan saja mungkin ada alasan-alasan politik lain yang saya tidak tahu karena saya memang ranahnya bukan politik ya, di ranah kemanusiaan aja. Kemarin aja di beberapa camp itu kami sempat bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa Malaysia. Jadi memang bantuan tahun ini saya lihat dan saya dapat informasi dari beberapa lembaga kemanusiaan sangat minim dan bantuan dari Indonesia itu sangat diharapkan karena memang banyak tempat-tempat camp pengungsian, contohnya untuk Palestina tuh hampir 14 camp, terus Suriah tuh 30 camp yang tersebar di border di perbatasan. Itu semua mereka membentuk kebutuhan hidupnya hanya mengandalkan bantuan dari saudara-saudaranya. Nah, Timur Tengah sudah mulai mempersedikit bantuan. Ya, apalagi yang diharapkan selain dari Indonesia. Nah, makanya saya coba bertahan dengan, alhamdulillah saya di sini dibantu oleh teman-teman mahasiswa Indonesia, walaupun mereka studi maupun mereka belajar, tapi mereka tetap ikut membantu untuk saudara-saudaranya Palestina dan Suriah yang hidup di kamp-kamp pengungsian. Jadi bantuan Indonesia sangat diharapkan sekali, apalagi bantuan kesehatan. Saya kemarin beberapa klinik itu sampai obat-obatannya nggak ada, perlengkapan kesehatannya pun nggak ada, jadi hanya kliniknya saja. Dan dokter-dokter serta perawat yang disiapkan itu non gaji, nggak ada gaji. Sampai dia bilang kita nggak ada gaji, ya gimana mau menggaji, obat-obatan sama sarana kesehatan aja nggak ada. Nah itu ada beberapa camp yang jadi catatan saya, ya mudah-mudahan dengan segenap daya dan upaya, mudah-mudahan dari Indonesia, dari orang-orang baik dari Indonesia, dari dermawan-dermawan, mudah-mudahan bisa itu Mas Gede bisa menutupi rumah sakit atau klinik-klinik. Saya pernah melihat alat-alat kesehatannya itu untuk ibu-ibu hamil, kan ada gunting dan ada sekop untuk mengeluarkan bayi itu sih udah karatan sampai karatan. Itu gimana mau digunakan untuk orang operasi? Terus USG-nya tuh udah, ya mohon maaf, mungkin tahun 80-an USG-nya, jadi udah yang cuma 1 dimensi, yang 2 dimensi. Sedangkan di Indonesia USG udah pakai 3 dimensi, udah 4 dimensi. Aduh, saya pokoknya speechless lah kalau udah ini nggak bisa. Saya ngeliat alat kesehatan tuh sampai karatan, gunting tuh ada karatnya. Dan mikir sih, Allah Akbar. Baik, Mas Eko, kini kita sapa terlebih dahulu Pak Lalu Iqbal. Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Iqbal. Pak Iqbal, bagaimana nih tradisi Idul Fitri di Turki dan apa kegiatan warga Indonesia di sana saat ini, Pak Iqbal? Ya, intinya kalau warga Indonesia di sini kan ada sekitar 6.000 orang, itu yang Muslim itu sekitar 4.000 orang, yang 2.000-nya itu sepatrapis ya, banyakan dari Bali. Dan 4.000 ini banyak kelompok-kelompoknya, selain ada NU, Muhammadiyah, kemudian teman-teman yang paling penting, yang aktor paling penting adalah PPI, karena sebagian hampir 3.000 itu adalah mahasiswa. Nah, PPI juga menyelenggarakan takbir bersama lah tadi malam itu. Jadi ratusan teman-teman kita tombol kangen gitu, ikut takbir tapi secara online. KBRI sendiri setelah 2 tahun terakhir ini tahun ketiga, ini baru kali ini insya Allah besok pagi kita akan menyelenggarakan sholat id di Wisma, di Wisma Duta di Ankara. Kita nggak ada open house, nggak ada halal bihalal, tapi kita ada sholat id bersama dan kita tetap menggunakan protokol kesehatan sebaik mungkin untuk sholat id besok. Baik, Pak Iqbal, inflasi di Turki ini cukup menjadi perhatian media massa ya saat ini. Apakah juga berpengaruh terhadap WNI di sana? Alhamdulillah, WNI di sini semua dalam kondisi baik-baik. Kita selalu membuka diri bagi WNI di sini kalau mereka ada keluhan atau butuh bantuan. Tetapi kondisi ekonomi secara umum di dunia memang sedang tidak menggembirakan. Dan di Turki juga mengalami inflasi yang cukup tinggi, sehingga
dalam kondisi Lebaran, dalam kondisi puasa sekarang ini, masyarakat Turki sendiri juga menghadapi situasi yang tidak mudah karena kenaikan harga barang-barang ditambah lagi dengan konflik di Ukraina dengan Rusia, di mana Turki salah satu importir terbesar gandum dari Ukraina dan dari Rusia, sehingga mau tidak mau harga gandum naik, padahal itu adalah konsumsi harian mereka. Juga harga minyak goreng seperti Mas Eko tadi sampaikan juga hampir double, karena sebagian besar mereka impor sunflower oil dari Ukraine. Kemudian harga gas juga naik karena sebagian besar gas di Turki impor dari Rusia. Jadi kita memang menjalani situasi Ramadan kali ini dalam suasana banyak keprihatinan di Turki. Namun dalam kaitan dengan WNI, kita berusaha untuk tetap menghidupkan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas-aktivitas. Hampir tidak ada hari tanpa ada kuliah online, tanpa ada ceramah online yang diselenggarakan oleh semua komponen masyarakat yang ada di Turki. Ya, Pak, lalu ini sedikit menyinggung invasi Rusia di Ukraina. Jumlah pengungsi Ukraina di Turki ini dikabarkan semakin banyak. Dari KBRI, apakah ikut memberikan bantuan, Pak? Pengungsi yang masuk ke Turki ditangani oleh pemerintah Turki. Turki ini sudah banyak sekali menampung pengungsi. Ada sekitar hampir 4 juta pengungsi dari Suriah, dan sekarang bertambah lagi pengungsi dari Ukraina juga. Dan banyak juga yang tidak mengungsi tetapi eksodus, banyak pengusaha, banyak orang-orang Rusia yang pindah sekarang untuk kepentingan bisnis, pindah ke Turki. Jadi ya memang situasinya memang kebetulan Turki ini memiliki hubungan yang sangat dekat baik dengan Ukraina maupun dengan Rusia, baik pada level G2G, government-nya mereka sangat dekat, dan juga pada level pemimpinnya, leadernya. Presiden Erdogan ini secara pribadi sangat dekat dengan pemimpin Ukraina, dan juga secara pribadi sangat dekat dengan Putin. Karena itu Turki mencoba mengambil inisiatif untuk memediasi dengan memfasilitasi negosiasi di Istanbul. Beberapa putaran sudah dilakukan di Istanbul. Pertama karena kedekatan hubungan tadi, kedua karena salah satu negara yang paling terdampak akibat konflik di Ukraina ini adalah Turki. Lalu apa yang menjadi harapan Indonesia di tengah negosiasi antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung di Istanbul, Pak Dubes? Ibu Menlu baru berkunjung ke sini minggu lalu dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki. Dua isu terpenting yang dibahas adalah mengenai G20, tentu saja karena kita sebagai Presiden G20. Dan yang kedua adalah update mengenai isu situasi di Ukraina. Tentu sebagai negara yang juga dekat dengan kedua pihak yang berkonflik ini, Indonesia mengharapkan agar segera ada solusi damai. Dan kita siap memberikan dukungan kepada Turki dalam upayanya untuk mencari solusi damai di antara kedua negara ini. Tapi memang kalau saya pribadi melihat situasi ini, memang ada situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Ukraina, dan kita harus membantu mencarikan solusi terhadap situasi itu. Tetapi jangan sampai situasi kemanusiaan yang ada di Ukraina yang langsung terkait dengan kepentingan negara-negara besar di Eropa dan Amerika ini menyebabkan distraksi kita terhadap situasi kemanusiaan yang juga pada saat yang sama terjadi di tempat lain. Tadi Pak Eko cerita mengenai situasi kemanusiaan di Palestina. 2 minggu terakhir, saudara-saudara kita di Palestina nyaris tidak bisa menikmati Ramadan dengan tenang. Mereka yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa bahkan di-raid oleh pasukan Israel. Di Somalia ada jutaan orang yang kelaparan. Di Ethiopia ada jutaan orang yang kelaparan akibat konflik. Belum lagi di Madagaskar ada jutaan orang juga yang sedang menghadapi situasi kemanusiaan. Nah, memang banyak sekali masalah-masalah kemanusiaan yang sedang kita hadapi pada saat Ramadan saat ini, dan sedapat mungkin Indonesia juga terus berusaha memberikan kontribusinya dalam upaya baik level masyarakat maupun negara, pemerintah berusaha memberikan kontribusinya untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan yang ada di berbagai negara. Iya, baik. Terima kasih Pak Lalu Iqbal, Duta Besar Republik Indonesia di Turki, dan tadi juga ada Mas Eko Sulistyo,
yang saat ini berada di kamp pengungsian Palestina di Amman, Yordania.